independensi. Independensi secara umum adalah suatu keadaan atau posisi di mana kita tidak terkait dengan pihak manapun. Pada 23 Januari tahun 2003, SEC memilih untuk mengadopsi mandat kedua Undang-Undang Sarbanes-Oxley. Undang-undang tersebut menetapkan 10 layanan non-audit yang dilarang oleh kantor akuntan publik yang terdaftar untuk diberikan kepada emiten yang mereka lakukan audit laporan keuangan. Di antaranya yang pertama yaitu pembukuan atau layanan lain yang terkait dengan pencatatan akuntansi, yang kedua yaitu desain dan implementasi sistem informasi keuangan, yang ketiga layanan penilaian atau penilaian opini keadilan atau kontribusi dalam bentuk barang, yang keempat layanan aktuaria, yang kelima jasa outsourcing audit internal, yang keenam fungsi manajemen, ketujuh layanan sumber daya manusia, yang kedelapan broker atau penasihat investasi atau layanan perbankan investasi, yang kesembilan pelayanan hukum dan layanan ahli yang tidak terkait dengan audit, yang ke-10 layanan yang tidak diizinkan dalam PAJB, PCAOB. Untuk berikut ini merupakan layanan regulasi akuntansi forensik, di mana peraturan ini mengakui bahwa komite audit atau perusahaan merasa bermanfaat melibatkan perusahaan audit untuk melakukan investigasi internal asal tidak ada peran ahli dalam litigasi yang diharapkan. Hal ini sangat konsisten dengan misi keseluruhan Undang-Undang Sarbanes-Oxley untuk meningkatkan tata kelola pada perusahaan. Pada layanan konsultasi versus ATIS, independensi dalam konteks ini yang dimaksud adalah atribut yang didefinisikan secara khusus sesuai dengan aturan etika profesi AICPA nomor 101 yang muncul di kontak yang berdampingan, di mana auditor berkewajiban untuk memberikan pendapatan yang bersifat objektif dalam melihat fakta bahwa laporan mereka diandalkan oleh pihak ketiga. Pihak ketiga yang dimaksud itu seperti kreditor, lalu investor, seperti itu. Objektivitas atau objektif dalam keilmuan berarti upaya-upaya untuk menangkap alamiah sebuah objek yang sedang diteliti atau dipelajari dengan suatu cara di mana tidak tergantung pada fasilitas apapun dari subjek yang menyelidikinya. Integritas dan objektivitas. Selain persyaratan tentang independensi, ET bagian 100 dari AICPA, Kode Etik Perilaku Profesional, membahas masalah integritas dan objektivitas. Aturan ET 102 tentang integritas dan objektivitas menyatakan, yakni dalam kinerja layanan profesional apapun, anggota harus menjaga objektivitas dan integritas, akan bebas konflik kepentingan, dan tidak secara sadar tidak akan salah menggambarkan fakta atau subordinat penilaiannya kepada orang lain. Di mata AICPA dan profesi akuntansi umumnya, aturan ET 101 dan 102 terpisah dan berbeda satu sama lain. Interpretasi di bawah aturan 102 yakni integritas dan objektivitas yang meliputi 1. Mengetahui kesalahan penyajian dalam penyusunan atau catatan keuangan. Yang kedua, yakni konflik kepentingan. Yang ketiga, kewajiban seorang anggota kepada akuntan eksternal majikannya. Yang keempat, subordinasi keputusan oleh anggota. Yang kelima, penerapan aturan 102 untuk anggota yang melakukan layanan pendidikan. Dan yang terakhir yakni layanan profesional yang melibatkan advokasi layanan.
yang dimaksud dengan skeptisisme profesional itu? Menurut AICPA, mendefinisikan skeptisisme profesional adalah sikap yang selalu bertanya dan penilaian kritis atas bukti audit tanpa obsesif mencurigakan atau skeptis. Selanjutnya yaitu verifikasi audit, di mana dalam melakukan verifikasi audit harus melewati 3 unsur berikut. Yang pertama yaitu kelengkapan, di mana kelengkapan ini mencakup apakah semua transaksi dan kejadian lainnya dan yang terjadi pada periode tertentu itu sudah tercatat dengan benar. Kemudian yang kedua yaitu akurasi. Dalam akurasi, kebenaran dan kesesuaian sesuai pernyataan akun, kumpulan akun, dan dokumen menggambarkan fakta atau pendapat yang akurasinya diukur oleh pernyataan, akun, atau dokumen terhadap fakta. Kemudian yang terakhir yaitu validitas. Validitas melibatkan kejadian aktual dan persetujuan transaksi serta relevansi, kebenaran, dan keberlangsungan. Validasi atau validitas ini merupakan penentuan apakah tes menghasilkan hasil yang diinginkan dengan keakuratan, presisi, keandalan, dan relevansi.